Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita, masih tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kali ini kita akan membahas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan. Kalau kita perhatikan pembangunan ekonomi di Indonesia, mari kita melihatnya dari data struktur ekonomi Indonesia ini tahun 2018 ya. Di Indonesia itu biasanya ini kita ambil dari Pusat Statistik. Kalian bisa lihat di sini prosentase struktur ekonomi Indonesia berdasarkan lapangan usaha ya. Kalau sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara agraris, apakah sekarang masih disebut sebagai negara agraris? Kalian bisa melihat prosentase dari lapangan usaha dalam struktur ekonomi di Indonesia. Kita lihat sini, kalau memperhatikan lapangan usaha dari pertanian atau agraris, ini adalah 15,30% ya. Kita lihat lagi dari pertambangan ini 11,20%. Nah, industri pengolahan ini paling besar yaitu 24,80%. Listrik hanya 0,80%, konstruksi 10,30%, perdagangan, hotel, restoran ini 13,70%, pengangkutan dan komunikasi 6,50%, keuangan, real estate dan jasa perusahaan ini 7,20%, lalu jasa-jasa 10,20%. Nah, artinya kalau diperhatikan dari struktur ekonomi Indonesia ini, sebenarnya Indonesia tidak lagi bisa dikatakan sebagai negara agraris ya. Artinya sudah masuk kepada sektor yang lebih besar, yaitu di sektor industri pengolahan. Ya. Artinya di sini Indonesia itu sudah bergeser dari lapangan usaha pertanian yang hanya 15,30%, sekarang sudah bergeser ke beberapa sektor yang lainnya ya. Inilah data yang perlu kita cermati terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, lebih lanjut, terjadinya pembangunan ekonomi itu, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri, dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier. Nah, dari data yang tadi kita bisa lihat bahwa Indonesia itu sudah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri ya. Kemudian pembangunan ekonomi ini juga bisa dilihat dari terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan berakibat pula pada perubahan peranannya terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Nah, oleh sebab itu, sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor akan mengalami perubahan dengan adanya pembangunan ekonomi.
Oke, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan ini selalu membawa dampak baik positif maupun negatif. Kalian bisa lihat dari gambar ini, dampak dari pembangunan ekonomi ini ya memang harus kita sikapi ya secara wajar, tetapi juga jangan sampai menjadikan rusak ya, menjadi rusak alam yang memang kita miliki ini. Contohnya seperti ini nih, perambahan hutan ya, sehingga hutan-hutan kita itu semakin lama semakin berkurang ya. Dampak positif pembangunan ekonomi terutama terbukanya lapangan kerja, bertambahnya pendapatan, tersedianya fasilitas umum, terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasanya terpusat pada sektor ekonomi beralih ke sektor ekonomi, maksudnya sektor ekonomi yang agraris ya beralih ke industri. Lalu dampak negatifnya meningkatnya urbanisasi, terjadinya pencemaran, serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Kita bisa lihat nih di gambar keduanya ini dampak negatif juga ya. Dampak negatif, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, ini pencemaran lingkungan ya, pencemaran udara juga, ini sebagai dampak negatif. Mari kita lanjutkan yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang produktif. Artinya di sini adalah kemampuan untuk meningkatkan usaha dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang ada ya. Kemudian pendapatan nasional atau produksi nasional, artinya di sini jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Tingkat perekonomian yang ketiga ya, tingkat konsumsi potensial. Artinya di sini memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Mari kita lihat data tingkat konsumsi di negara kita ya, di Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Bank Dunia. Menurut BPS ya, ada konsumsi pribadi yang semakin tumbuh ya. Padahal kalau menurut Bank Dunia di sini ada persepsi bahwa konsumsi, kalau di sini digambarkan konsumsi itu semakin melemah ya, menurun. Kalau menurut Bank Dunia bahwa konsumsi melemah itu karena penjualan barang retail yang menurun. Sebenarnya retail hanya memberi sebagian gambaran dari konsumsi ya. Jadi hanya sebagian kalau retail itu ya. Jadi bukan berarti karena retail itu menurun dianggapnya semua konsumsi masyarakat itu turun. Konsumsi masyarakat di Indonesia itu mulai beralih ke sektor jasa dan pangan yang mungkin kurang tertangkap oleh survei dari Bank Indonesia. Jadi menurut Bank Dunia itu penurunan itu sebenarnya sudah tidak seperti yang digambarkan, tapi memang ada penurunan, namun ini beralih ke sektor jasa ya. Penurunan ini beralih di sektor jasa yang semakin meningkat. Nah, itu lebih lanjut, tingkat konsumsi masyarakat itu stabil menurut Bank Dunia itu pada tingkat yang sesuai dengan potensi pertumbuhan PDB Indonesia
juga sejalan dengan kebijakan makro negara. Jadi kalian bisa lihat sini, ini yang birunya ini, yang bawahnya ini ya, ini gambaran konsumsi retail, konsumsi pribadi terhadap konsumsi real ya, terhadap dalam konsumsi perorangan atau pribadi, pertumbuhannya seperti ini. Ini sesuai dengan pertumbuhan GDP Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi kita harus bisa juga menilai, melihat dari indikator apa yang menyebabkan pembangunan ekonomi itu berhasil. Ada beberapa indikator di dalamnya ini. Yang pertama, pembangunan ekonomi itu dikatakan berhasil itu ketika ada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Ya, ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tentunya dilihat juga karena adanya peningkatan GNP dan pendapatan per kapita negara tersebut. Lalu tentu yang tidak kalah penting adalah distribusi pendapatan yang relatif merata, tapi ya tidak akan sampai kepada dari segi diagonal seperti digambarkan dalam kurva Lorenz ya. Artinya di sini pendistribusian itu tidak terlalu menyimpang ketidakmeratanya, walaupun tidak merata tetapi tidak menyimpang jauh ya. Kemudian menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. Nah, semakin berhasil pembangunan ekonomi ini, tentu bisa dilihat juga dari kemiskinan yang semakin turun, pengangguran yang semakin berkurang, tingkat kematian juga semakin berkurang. Yang berikutnya lagi, adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ini pembangunan ekonomi tidak hanya di satu kota saja, di kota besar saja, tapi merata. Ya, merata ke seluruh provinsi di Indonesia. Yang berikutnya meningkatnya industri manufaktur. Nah, ini di Indonesia sekarang ini sedang meningkat ya, industri manufaktur ya. Lalu menstabilkan nilai mata uang. Nah, ini berbagai upaya sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendukung, menjaga pembangunan ekonomi. Menjaga keberhasilan pembangunan ekonomi adalah menstabilkan nilai mata uang kita, rupiah. Ya, walaupun sempat sedikit melemah ya, kemudian bangkit lagi, melemah lagi ya, itulah fluktuasi nilai rupiah kita. Yang berikutnya lagi, pertumbuhan sejumlah industri di dalam negeri sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. Industri di dalam negeri itu sedang tumbuh, ekspor meningkat, dan ini mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi. Lalu indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat. Ini kalian bisa lihat juga dari data Bank Dunia ya. Semakin membaik Indonesia kualitas hidupnya, dan indeks pembangunan manusia juga semakin baik. Lalu meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air. Pemerintah kita selalu mengutamakan ini ya, ketahanan pangan. Walaupun memang terkadang kita kekurangan ya pangan. Karena apa? Karena ya beberapa faktor. Jumlah penduduk kita itu semakin besar, tapi tidak didukung dengan hasil pertanian dari hasil pangan di negara kita. Nah, mau tidak mau kita mengimpor ya untuk beberapa produk-produk pangan yang dibutuhkan di dalam negeri. Tapi ya Indonesia tetap menjaga, khususnya Bulog ini menjaga ya ketersediaan pangan untuk negara ya, untuk rakyat ke beberapa bulan ke depan. Itu selalu dijaga oleh Bulog. Kemudian meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat. Dan terakhir, meningkatnya investasi, baik jumlah PMA, penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri, dan jumlah foreign direct investment, yaitu jumlah langsung dari pihak asing, itu semakin meningkat. Kita bisa lihat banyak sekali
pemodal asing yang berada di Indonesia ya tertarik menginvestasikan di Indonesia. Bahkan saat ini diberitakan banyak perusahaan-perusahaan asing yang akan menginvestasikannya di Indonesia. Itu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Mari kita lihat perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi dilihat melihat dari kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Kalau pertumbuhan ekonomi melihatnya dari jumlah hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, pembangunan ekonomi itu melihat dari kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar dari persentase kenaikan penduduk. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi hanya kenaikan GNP dari tahun ke tahun dengan tidak memperhatikan kenaikan persentase yang lebih besar atau lebih kecil dari persentase kenaikan jumlah penduduk. Perbedaan yang ketiga, kalau pembangunan ekonomi, kenaikan GNP itu disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP itu tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang keempat, perbedaannya kalau pembangunan ekonomi itu kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP itu tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang kelima, perbedaannya itu kalau pembangunan ekonomi itu melihat adanya peningkatan kemakmuran masyarakat. Kalau pertumbuhan ekonomi melihat adanya peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang berikutnya masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama tentunya tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit, tapi di Indonesia tidak demikian. Indonesia menggalakkan pendidikan, meningkatkan pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga bisa menyentuh ke seluruh pelosok ke seluruh masyarakat di berbagai pelosok daerah. Kemudian pertanian yang tradisional. Nah, Indonesia tidak demikian lagi. Pertanian Indonesia sudah bergeser lebih profesional, menguasai teknologi pertanian yang lebih maju Taraf hidup yang rendah. Walaupun di Indonesia masih ada beberapa masyarakatnya yang taraf hidupnya yang masih rendah. Nah, produktivitas yang keempat ini, produktivitas yang rendah ini tetap digalakkan Indonesia untuk masyarakatnya itu produktif. Kemudian kekurangan modal dan tenaga ahli. Ini juga sedang diupayakan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan keterampilan para tenaga kerjanya sehingga menjadi tenaga yang ahli. Lalu laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk yang pesat. Lagi-lagi memang penduduk Indonesia saat ini besar lebih dari 270 juta. Tapi tetap pemerintah berupaya untuk bisa menekan laju pertumbuhan penduduk. Tentu melalui beberapa program yang disediakan oleh pemerintah. Yang berikutnya masalah menciptakan kesempatan kerja. Lapangan kerja dan pengangguran saat ini sedang digalakkan setiap tahunnya ditingkatkan kesempatan kerja, penyediaan lapangan pekerjaan. Ketergantungan pada sektor pertanian ini juga sudah sedikit berkurang. Saat ini sudah dikembangkan. Tadi kalian bisa lihat dari lapangan usaha, industri pengolahan itu sekarang sedang gencar
Masalah pembangunan ekonomi yang lainnya itu yang perlu kita atasi ya, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang nih jadi masalah sampai saat ini juga. Tapi alhamdulillah saya kira saat ini tingkat kemalasan dan ketidakdisiplinan itu semakin bisa ditekan ya. Terakhir, sikap dan tidak mendorong untuk berproduksi. Tentu ini sedang digalakan bagaimana pemerintah melalui berbagai sosialisasi untuk kita terus berproduksi ya. Di Indonesia sendiri kita punya yang namanya kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Ini kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Ini visi dan misi pembangunan Indonesia. Visinya adalah Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Misinya sebagai berikut ya. Ini beberapa misi yang bisa kalian baca lebih lanjut. Ini adalah rencana jangka menengah, rencana pembangunan jangka menengah RPJM kita ya. Bisa kalian lihat sini. Ini jangka menengah keduanya. Ini jangka menengah ketiga. Kalau kita lihat tahun sekarang ini, kita masuk kepada RPJM keempat ya, yaitu jangka menengah tahun 2020 sampai 2025. Ya, di mana dilihat di sini ditujukan pada kegiatan mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Ini arah kebijakannya seperti ini. Oke, ini adalah bagaimana strategi kebijakan dan strategi Indonesia sampai tahun 2025. Oke, itulah materi kita tentang pembangunan ekonomi. Lebih lanjut kalian bisa ulangi, bisa pelajari kembali materi ini. Ini merupakan materi yang ketiga dari rangkaian materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, sampai sini saja Bapak Airi. Terima kasih atas perhatian Anda, perhatian kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.